Di akhir abad ke-19, Amsterdam pernah berada di ambang perpecahan. Seiring waktu jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin terbuka. Kobaran api konflik selalu mengintai untuk terus membara. Satu percikan api saja, dapat dipastikan akan membakar salah satu kota terbesar di Belanda itu. Pada tahun 1896, di tengah keadaan panas itu, sekelompok orang dari kalangan atas dan bawah masyarakat Amsterdam berinisiatif menurunkan tensi konflik tersebut. Caranya, mereka membuka donasi agar dapat mempersembahkan sesuatu untuk Putri Wilhelmina yang saat itu baru saja diangkat sebagai Ratu Belanda. Setelah 120.000 gulden terkumpul dari hasil donasi yang dibuka, maka mereka putuskan untuk membuat sebuah kereta kencana. Yang menangani proyek pembuatan kereta kencana itu adalah firma Spyker, demikian menurut Dies van Leeuwen dan Alberto Stroopweg dalam Gouden Koets. Setelah 2 tahun, kereta yang bersepuk emas itu pun tercipta. Kendati kereta tersebut sangat indah dan anggun. Namun, Sri Ratu sempat menolak pemberian kereta tersebut. Gejolak demonstrasi yang menentang kehidupan mewah Tsar Nicholas yang kala itu sedang marak di Rusia. Alasan itu yang menjadi sebab penolakan Sri Ratu atas kereta tersebut. Sri Ratu khawatir hal itu akan terjadi pada dirinya, tulis Wim Hulsman pada sebuah artikelnya di Reformatory Dagblad, edisi tanggal 21 September tahun 2010. Sebagai bentuk penghormatan, maka diputuskan bahwa kereta kencana sebaiknya diabadikan di museum saja. Namun yang terjadi, Sri Ratu akhirnya mau dan menerima persembahan kereta kencana tersebut dari rasa cinta penduduk Amsterdam atas dirinya. Pada kali pertama Sang Ratu mencoba kereta kencana terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 1901. Hal itu terjadi beberapa hari sebelum pernikahan Sang Ratu dengan Pangeran Hendrik. Hingga pada puncaknya, kereta kencana itu digunakan dalam pesta pernikahan mereka. Dari situlah, kereta kencana itu menjadi milik Sri Ratu dan menjadi simbol persatuan nasional. Dalam berbagai peristiwa penting di Belanda, kereta kencana tersebut selalu digunakan. Secara rutin kereta kencana dikeluarkan bila Belanda memperingati Hari Pangeran yang jatuh pada tiap tanggal 21 September. Yang mana Sri Ratu mengumumkan anggaran pemerintahan untuk tahun berikutnya. Selalu saja, Sri Ratu yang mengendarai kereta kencana tersebut dengan ceria dan ramah yang melambaikan tangannya kepada rakyatnya yang berdiri di sepanjang jalan ibu kota, seraya mengeluh-elukan Sang Ratu. Namun, hal itu tidak membuat semua rakyat Belanda menjadi banggaan atas kebiasaan itu. Di antaranya adalah Marjolein van Pegge. Menurut jurnalis sejarah tersebut, menempatkan secara penting dan patriotis kereta kencana itu dalam sejarah Belanda. Akan mendatangkan kesan yang tidak baik, terutama untuk rakyat yang tinggal di bekas koloni Belanda. Bagaimana tidak, kata Marjolein, bahwa lukisan yang menghiasi badan kereta kencana menyiratkan betapa merasa dikjayanya Belanda atas orang-orang Jawa, Suriname, dan Afrika. Jika terus dibesar-besarkan dalam suatu peringatan hari yang penting, saya pikir itu bisa menyiratkan pesan yang salah, ujar Marjolein. Perlu untuk diketahui, selain keindahan atas kereta kencana itu bahwasanya juga memang mengandung kontroversi. Hal-hal yang mengundang kontroversi tersebut terlukis pada badan kereta yang memperlihatkan lukisan dengan judul Attribute from Colonies. Lukisan itu menggambarkan bagaimana seorang kuli yang berkulit hitam dengan penuh dedikasi dan rendah diri menawarkan hasil kerja kerasnya kepada Sri Ratu dan para pembantunya yang berpakaian ala Yunani kuno. Lantas, di sebelah ada juga gambar bagaimana Sri Ratu disambut dengan penuh kerendahan hati oleh seseorang yang berpakaian bangsawan Jawa. Sementara seorang kuli Hindia membungkuk di belakangnya. Sulit menolak jika semua gambaran itu dikatakan bukan sebuah bentuk perasaan superior bangsa Belanda terhadap negara-negara jajahannya yang digambarkan bersikap inferior. Dengan alasan itu pula jika Jeffrey M. Pondak dari Yayasan KUKB menyebut kereta kencana tersebut alih-alih simbol persatuan melainkan sebagai simbol penindasan. Itulah yang membuat Jeffrey bersikeras mengusulkan agar kereta kencana milik Sang Ratu tersebut dikembalikan saja ke museum. Karena ritual penggunaan kereta kencana itu dalam urusan kenegaraan dapat diartikan sebagai sebuah pola sikap dan bentuk kebijakan kerajaan Belanda. Dalam setiap urusan kenegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, ujar Jeffrey. Dalam bentuk protes resmi, pada 2013 Jeffrey lewat Yayasan KUKB pernah membuat petisi terkait kereta emas tersebut. Atas tindakan itu, banyak sekali dukungan oleh masyarakat,
baik dari kalangan keturunan Indonesia maupun dari warga Belanda asli. Tentu saja protes ini tak pernah mendapat sambutan dari pemerintah Belanda, kecuali pada 2016 kereta kencana tidak lagi digunakan. Tentu saja protes ini tak pernah mendapat sambutan dari pemerintah Belanda, kecuali pada 2016 kereta kencana tidak lagi digunakan. Saya pikir dari julukan aslinya saja, yakni Bupati dari Koloni, kereta emas ini sangat bermasalah dan sangat rasis hingga tak layak dibangga-banggakan oleh pemerintah kerajaan Belanda, ungkap Jeffrey pada salah satu situs nasional.